Yang dimana ini merubah segalanya. Dah mirip saat negara api menyerang. Kondisi jadi berantakan lah. Angka pasien corona yang selalu naik, PHK di mana-mana, gaji dipotong, kasus perceraian, dan banyak ibu-ibu yang hamil. Selamat datang di podcast Dostip. Aku Dimas yang membawakan podcast ini. Selamat mendengarkan dan semoga hari kalian menyenangkan. Halo Kisanak, pada saat podcast ini direkam, sudah ada 64.958 orang yang positif. Dan di era new normal yang sudah tidak normal lagi, aku mau ngebahas suatu wejangan dari virus ini. Wejangan yang isinya sederhana dan rasanya udah lewat untuk topik ini. Tapi nggak ada kata terlambat untuk ngebahas ini. Jadi terobos aja lah. Aku akan ngebahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan di rumah aja. Oh iya, mungkin beberapa dari kalian yang pengguna profil Telkomsel, kalau kalian memperhatikan, nama providernya itu berubah ya sekarang, menjadi T-Cell di rumah aja. Atau berubah jadi T-Cell pakai masker. Sebuah himbauan yang sederhana, tapi ya bagus, mantap, pertahankan. Mari kita lanjut. Hashtag di rumah aja, itu sempat trending di berbagai sosial media manapun. Apalagi pada saat PSBB dijalankan, hashtag ini menjadi ajakan untuk ke semua warga plus 62 untuk nggak kemana-mana, tetap di rumah dan selalu melakukan segala sesuatu di rumah aja. Mulai dari pekerjaan, kuliah, atau sekolah, hingga beribadah sekalipun. Yang dimana ini merubah segalanya. Dah mirip saat negara api menyerang. Kondisi jadi berantakan lah. Angka pasien corona yang selalu naik, PHK di mana-mana, gaji dipotong, kasus perceraian, dan banyak ibu-ibu yang hamil. Ya kalau dilihat memang gitu sih kenyataannya. Tapi semuanya sudah mulai ada penyesuaian, adaptasi. Banyak kota yang sudah mulai masuk ke persiapan new normal. Mengingat setelah sekian lama kita di rumah aja, setidaknya kita bisa ngumpul lagi sama teman-teman kita. Meski rasanya agak berbeda dari biasanya. Semua serba dipenuhi dengan protokol kesehatan, seperti pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, physical distancing. Dan kalau mau bayar sesuatu, entah itu makanan, minuman, atau barang, mesti pakai uang elektronik, kalau bisa. Selama kita di rumah aja, banyak banget konten kreator atau influencer yang membuat konten dengan hashtag di rumah aja. Semua acara, apapun itu, sekarang dibuat secara online, dimasukkan ke YouTube. Kayak konser musik, webinar, stand-up comedy, dan banyaknya konten prank. Dimana konten prank yang sempat heboh, yang dibuat oleh Ferdian Paleka itu, konten yang sampah, namun setidaknya setelah kejadian itu, pas orang-orang pada nonton konten pranknya Ferdian selama di rumah aja, jadi banyak orang yang terpacu untuk berbagi rejeki dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan tentu saja, bisa jadi konten. Sebagai S3 psikolog, aku memperhatikan, selain karena hashtag ini bisa menjadi konten dan mendatangkan uang buat mereka, ini juga berpengaruh dengan orang-orang yang menikmati konten mereka. Di mana orang-orang bisa punya sesuatu untuk menghabiskan waktu mereka di rumah aja. Jujur aja, pasti banyak banget di antara kalian yang ngerasain bosan banget, bahkan ada yang hingga stres karena kelamaan di rumah aja. Gak hanya dari konten kreator atau influencer aja yang membuat konten menarik. Aku ambil contoh yang menurutku cukup luas jangkauannya, yaitu TikTok. TikTok sekarang gak hanya bisa dinikmati dari aplikasinya saja, tapi sudah ada di WhatsApp, Facebook, Twitter, dan tentu saja Instagram. Para TikTokers, aku akui, mereka itu kreatif banget. Karena nggak mudah aja menurutku untuk bisa ngebuat begituan. Coba kalian pikirkan, bagaimana orang yang pertama kali ngebuat konsep goyangan mama muda? Mungkin karena efek lama di rumah aja yang membuat sel-sel otaknya sambung-menyambung menjadi satu, dan rasanya dia bisa menciptakan konsep yang begitu matang, konsep goyangan yang bisa menarik perhatian kaum Adam. Dan gak hanya goyangan yang menarik untuk ditonton berkali-kali oleh lelaki mata keranjang. Ada juga kok konten-konten lainnya, seperti membuat makanan, minuman. Kita ambil contoh seperti kopi dalgona, pai susu, nasi telur Korea, Oreo cake, risol mayo, dan masih banyak lagi. Dari konten-konten seperti itu, banyak orang yang menjadi chef dadakan. Aku sebagai S3 psikolog memperhatikan, kalau warga kita, warganet, memang suka mengikuti apapun yang sedang trending. Tujuannya apa? Biar tetap bisa bareng teman-teman, biar bisa tetap nyambung, dan gak jadi beda sendiri di lingkungan sekitar. Yang menurutku itu gak ada masalah selama itu positif, gak bertentangan dengan isi hatimu,
dan dilakukan dengan cara yang benar. Seperti dulu tren sepeda fiksi. Banyak orang yang beli sepeda itu untuk sepedahan. Terus beberapa bulan yang lalu, pas lagi trending kopi dalgona, banyak orang yang ngebuat kopi dalgona. Terus ada challenge latih. Semua orang jadi ikutan nge-cover video itu. Ya, semua itu bagus saja kok untuk dilakukan. Tapi sayangnya, di masa pandemi ini, sifat warga kita yang suka ikut-ikutan dengan apa yang lagi ramai, malah menjadi masalah baru. Kalau dulu orang sepedahan dengan sepeda fiksi rame-ramai, sepertinya nggak ada masalah. Dan sekarang, tren sepedahan itu naik lagi. Dengan sepeda yang tren juga untuk kalangan atas, yaitu sepeda Brompton. Dengan harganya yang mahal pol, yang menurutku sebagai orang miskin, mending uangnya dipakai buat beli motor, terus bisa dipakai untuk ngojol, atau buat usaha, ntar kan bisa balik modal. Tapi ya karena mereka orang kaya, bisa beli sepeda itu, jadi nggak masalah. Nah, yang masalah sebenarnya adalah kegiatan bersepedahan yang dilakukan rame-ramai. Memang sepedaan tuh asik kalau rame-ramai, tapi pas sebelum corona. Ya nggak salah sepedahan, biar sehat iya bener, bagus tujuannya. Tapi ya kalau sepedanya rame-rame hanya untuk instastory dengan cover music feeling good, sebaiknya dikurangin. Mending lanjutin buat makanan atau minuman kayak Oreo cake atau kopi dalgona, kali aja buatanmu enak. Dan kamu bisa jual lewat instastorymu, lumayan kan jadi duit. Terus di masa pandemi ini, dimana kita masih disuruh physical distancing, tapi kemana-mana rame-rame. Kan itu kayak ngebodohin diri sendiri rasanya. Yang ngebuat pemerintah jadi nambah beban. Kan kasihan Pak De. Oh iya, kalian masih ingat kan waktu kejadian penutupan McD Sarinah? Ya, kayak gitulah hal yang nggak guna banget rasanya. Dimana waktu itu banyak banget yang pengen kesana untuk jadi saksi sejarah penutupan McD Sarinah yang penuh kenangan buat mereka. Atau sekedar untuk instastory. Dan ujung-ujungnya McD Sarinah jadi dapat sanksi. Tapi kenapa ya mereka nggak ngebubarin aja gitu kerumunan masanya? Kan bisa gitu, jadi nggak dapat sanksi atau sanksinya lebih ringan. Kan bisa ya. Setelah kita berbulan-bulan di rumah aja, kalau diperhatikan lagi, sepertinya dunia ini banyak yang berubah ya. Menurutku, virus corona ini datang pasti bukan tanpa sebab. Memang sih ini udah jadi bencana untuk satu dunia. Tapi ya sepertinya ini salah satu cara alam untuk kembali menyeimbangkan dirinya. Kita ambil contoh, kualitas udara yang semakin membaik di daerah perkotaan seperti Jakarta. Karena ya berkurangnya polusi dari kendaraan-kendaraan. Lalu karena orang-orang yang sering berada di rumah, sampah-sampah di lingkungan sekitar jadi berkurang. Sepertinya bumi butuh istirahat. Bumi seolah dibuat istirahat dari keramaian. Tapi apa iya cuma ada dampak positifnya? Ya aku cuma mau mengingatkan kalau segala sesuatu pasti harus seimbang. Kalau ada yang positif, maka ada negatifnya. Yin dan yang, air dan api, aku dan kamu, anjay. Pada bulan lalu, sempat trending kalau ada lonjakan tagihan listrik, dan ada tanggapan dari pihak PLN yang bilang, mungkin karena PSBB ini, segala kegiatan jadi dilakukan di rumah aja. Mulai dari kerja di rumah, belajar di rumah, masak, nyuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Makanya tagihan listrik jadi pada naik. Rasanya masuk akal sih. Lalu negatifnya di mana? Ketika orang-orang lebih sering menghabiskan waktunya di rumah, pasti penggunaan listrik mereka jadi bertambah. Nah, bertambahnya penggunaan listrik ini mengarah ke penggunaan energi yang berlebihan yang buruk buat bumi. Lalu, di sebelumnya aku bilang, kalau sampah di lingkungan jadi berkurang. Kalau aku perhatikan, ada benarnya sih. Tapi di sisi lain, jumlah sampah medis bertambah jadi 4 kali lipat dari biasanya. Karena melonjaknya pasien yang ada di rumah sakit. Apalagi peralatan medis itu biasanya sekali pakai buang, dan sekarang mesti ada rapid test, swab test, dan masih banyak lagi. Terlepas dari itu, semenjak adanya pandemi ini, memberi sedikit keuntungan bagi beberapa orang, khususnya para pelajar kita di tanah air ini. Aku sebagai mahasiswa ya, merasa seneng banget kalau kuliah di rumah aja. Gak perlu takut telat, gak perlu pakai baju rapi-rapi, pakai sepatu. Cukup dengan kaos dan boxer pun sudah bisa kuliah. Terus ya, nilai di semester kemarin, jujur, aku bersyukur banget karena nilainya pada bagus semua. Pasti banyak mahasiswa yang mendengar ini dan nilai kalian pasti tiba-tiba bagus. Ya, tahu-tahu nilai A gitu, ya kan? Dan untuk mereka yang harusnya menghadapi ujian nasional, harusnya, ya kan? Mereka akhirnya jadi lulusan jalur corona, di mana mereka nggak perlu takut dengan UN, nggak sampai merasakan mental breakdown saat menjelang UN. Terus UTBK di tahun ini jadi dipermudah banget dibanding sebelumnya. Kurang enak apa lagi coba?
udah cukup lama ya rasanya kita mesti di rumah aja. Mungkin ada kali 3-4 bulan sepertinya. Dan saat ini sudah ada beberapa tempat yang mulai merasakan kebebasan. Termasuk di kotaku, Kota Bontang. Kini sudah banyak tempat yang mulai buka, warung, warkop, kafe, dan bioskop kabarnya akan segera buka di bulan ini. Dan menurutku itu adalah kabar terbaik di bulan ini. Kita bisa dengerin lagi suara pintu teater 1 susah dibuka, atau suara all around you. Anjir, bergema. Dan kurasa itu isi wejangan dari virus kita tersayang, COVID-19. Yang sederhana, penuh makna, dan bikin kesel juga tentunya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan hingga detik ini. Jangan lupa like postingan ini, tinggalkan komen, dan follow aku, biar kalian gak ketinggalan di episode berikutnya. Dan jangan lupa, tetaplah hidup, tetaplah bernafas, tapi pakai masker. Lalu, gak new normal, gak di rumah aja, kayaknya bakal sama aja deh hidupku. Tetap hidup dalam kemiskinan. Sedih sih, nge-podcast yang gak ada uangnya saat ini. Senang kalau dilakukan, tapi sedih kalau dipikirin ya. Ya, namanya juga hidup. Kadang di bawah banget. Ya Tuhan. Rekamannya sejam yang diambil 10 menit doang, ya Tuhan. Sabar.